Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiya, dan dihikayatkan, annahu, bahwasanya, kana li Abi Hanifah, adalah bagi Imam Abu Hanifah, ala Yahudiyin, terhadap orang Yahudi, malun kasirun, memiliki harta yang banyak, qardon, menghutangkan. Imam Abu Hanifah punya duit banyak, menghutangkan kepada orang Yahudi. Wa akhadha, dan mengambil Imam Abu Hanifah, yauman, suatu hari, syai'an, sesuatu, mintini jidaril Yahudi, dari tanah temboknya orang Yahudi. Wataroba, dan ia membungkus bihi, dengannya, dengan tanah tadi, warokotan, menggunakan kertas, nasian, karena lupa, dainahu, hutangnya itu Yahudi, alaihi, kepada Imam Abu Hanifah. Falamma tadakkarahu, maka ketika Imam Abu Hanifah mengingat-ingat akan hutangnya Yahudi, abra'ahu, Imam Abu Hanifah membebaskan an jami'i dzalikal mali, terhadap seluruh harta yang dihutangkan itu. Hadaron, karena takut, min ayyakuna dzalika riban, karena takut akan terjadi kepada pinjaman harta itu riban, ada harta riba. Wa innal hailata, dan bahwasanya rekayasa fir riba, dalam perbuatan riba, wa ghairihi, dan yang lainnya, yaitu rekayasa untuk memperoleh harta dengan jalan yang tidak dianjurkan oleh agama, haramun, haram hukumnya, inda Malikin wa Ahmad bin Hanbalin, menurut Imam Maliki dan juga Imam Ahmad ibnu Hanbal. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, lanjutan tentang harta riba. Bahwa Imam Abu Hanifah itu, beliau ulama yang kaya, sebab beliau punya pabrik pemintal benang, ya, punya pabrik pemintal benang sampai menjadi kain, ya. Kainnya dipotong, dijahit, kemudian dijual, ya. Beliau jualan kain, juga jualan pakaian jadi. Itu memintal sendiri benangnya. Kira-kira kaya apa miskin? Kalau orang sudah punya pabrik, ya, pemintal kain, apalagi pada zamannya, berarti kaya. Makanya orang-orang pada nanya, wahai Imam Abu Hanifah, engkau punya harta banyak, tapi engkau ilmunya banyak. Bagaimana cara cari ilmunya? Ya, cari ilmunya dulu waktu masih muda, sebelum punya usaha. Kemudian belakangan ketika sudah punya usaha, saya tetap membaca, tetap belajar agama, sekalipun hartanya banyak. Ibaratnya sekalipun jaga toko, ya, itu kalau lagi sepi pembeli, itu baca kitab, belajar. Maka beliau alim. Jadi beliau kaya, ya. Imam Hanafi itu kaya. Muridnya Imam Syafi'i itu miskin, ya. Makanya kita madhabnya mengikuti Imam Syafi'i, miskin. Satu saat orang Yahudi pinjam uang kepada Imam Abu Hanifah. Nah, karena waktunya udah lama, lupa. Maka Imam Abu Hanifah supaya nggak lupa,
itu ngambil tanah, ya, tanah di dinding atau temboknya orang Yahudi. Ini utangnya sudah berapa lama, ya. Waktunya juga sudah lewat, ya. Tapi begitu sadar bahwa memang Yahudi itu punya hutang, akhirnya Imam Abu Hanifah mengembalikan itu tanah yang diambil dari tanah cuilan tanah, itu bukan tanah meteran, bukan. Ya, tanah itu diambil di kertas supaya buat ingat bahwa Yahudi ini punya hutang. Begitu sadar, beliau ingat itu tanah cuilan yang ngambil dari tembok itu dikembalikan. Kemudian beliau membebaskan hutang orang Yahudi. Bayangkan, yang hutang orang Yahudi saja, karena Imam Hanafi khawatir menjadi riba, dibebaskan, Pak. Apalagi yang hutang orang Islam. Jadi beliau senangnya minjemin duit sama orang lain, ya. Senang minjemin, ya. Minjemin, kalau nggak bisa bayar dibebaskan, ya. Pinjem lagi nggak bisa bayar dibebaskan, gitu. Itu kalau zaman sekarang masih ada yang begitu, kayaknya banyak dikerubutin orang, ya. Banyak orang cari alasan untuk pinjam uang. Biasanya kan begitu, ya. Pinjamnya gampang, bayarnya susah, ya. Bahkan ada yang pura-pura lupa. Dan ini satu kisah dari seorang ulama, Imam Abu Hanifah. Nah, kemudian yang namanya meminjamkan uang mengambil keuntungan itu namanya hilah, ya. Hilah bahasa Arab, bahasa Jawanya dikelah. Kelah itu rekayasa, ya. Bagaimana caranya supaya saya mendapati keuntungan harta, ya. Ngambil duit negara, ya, 300 triliun, ya. Ya, 300 triliun, ya. Nah, terus, ya, ditangkap sama KPK, terus disidang, ya. Begitu disidang, bayar denda cuman berapa tuh? 600 juta, 600 miliar dari 300 triliun, ya. 1 triliun berapa miliar? 1000 miliar, ya. 1 triliun itu 1000 miliar. Bayarnya cuman 300, berapa? 600 miliar, nggak sampai 1000 miliar, ya. Berarti masih sisa 290 miliar, triliun, ya. Tahu duit siapa ini? Ya, diketok palu cuman 6 tahun setengah. Makanya begitu ketok palu selesai, ya ketawa-ketawa, hakimnya ketawa, ya, yang diadili ketawa, keluarganya ketawa, menang banyak soalnya. menang banyak. Tahu ini, yang dimaksud di negeri mana ini? Nggak ngerti saya. Negeri Sonoha, Sonoha apa sini, ya. Ya Allah. Nah, ini menjadi tontonan, ya, umat, menjadi tontonan masyarakat. Yang salah siapa kalau begitu? Wallahu a'lam. Ini banyak orang yang merekayasa, ya. Ya, banyak orang merekayasa. Rekayasa yang sederhana begini: saya naik motor, nabrak ayam babon betina, ayamnya mati. Ayam betina itu yang babon berapa duit? Ya paling banter cepek lah, ya, 100.000 lah, ya. Tapi ini orang minta dendanya dikasih 100.000 nggak mau, ya. Mintanya berapa? 10 juta, ya. Cuma nabrak ayam minta dendanya 10 juta.
Nah kata kita, emang kenapa dendanya 10 juta? Kan cuma 100.000. Ini ayam betina Pak, kalau nelor 12 ya. Kalau dieremin netes semua jadi 13 ya. 13. Nah ini ini ayam umurnya 5 tahun baru mati. Berarti kalau dalam 1 tahun dia beranak 3 kali, berarti 13 kali 3 berapa tuh? 39 39 kali 5 tahun. Belum nanti kalau anaknya beranak lagi ya. Jadi wajar dong Pak, saya minta ganti rugi 10 juta. Nah, ini namanya merekayasa. Namanya rekayasa ya. Nah hukum itu bisa direkayasa, tinggal siapa yang kuat ya. Siapa yang kuat ya biasanya menang. Orang ya, saya mendapati satu kasus. Jadi kedua orang tuanya ini kakak beradik, adiknya jual tanah kepada kakaknya. Tapi karena jualnya saudara kepada saudara, jadi nggak pakai surat-surat. Saksinya ada, tapi suratnya nggak ada, sehingga namanya tetap nama adiknya. Nah adiknya sudah meninggal, kakaknya juga sudah meninggal, jatuh kepada anak-anaknya, anak-anak adiknya sama anak-anak kakaknya. Nah anak-anak kakaknya karena dia tahu bahwa tanah ini sudah dibeli oleh bapaknya, otomatis ya mau balik nama. Begitu mau balik nama, suratnya masih atas nama adiknya. Dibawa ke mana, kelurahan apa mana tuh ngurus surat tanah tuh, BPN ya. Nah, BPN ya. Ini harus tahu asal usulnya, ini tanah punya siapa, terus ahli warisnya mana. Ditemuilah ya saudara sepupunya, anak dari adik-adiknya. Begitu ditemui ya, dimintakan surat keterangan waris, mereka menolak. Kenapa menolak? Karena suratnya masih atas nama bapaknya, yaitu adik dari yang sudah menjual. Ujung-ujungnya sampai ke pengadilan. Siapa yang menang kalau begini? Adiknya ya, karena negeri kita adalah negeri kertas. Di atas kertas masih nama adiknya. Ya kalau cuman 10 juta 20 juta, nah kalau nilainya sudah sampai miliar, nah ini saya menemukan kasus seperti ini. Itu namanya al-hilah ya. Orang membuat rekayasa supaya kemudian harta yang sudah menjadi milik orang lain akan kembali menjadi milik dirinya. Yang seperti itu hukumnya haram ya. Dalam bahasa Al-Quran, wa tutlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nas. Dia datang kepada hakim, kepada pengadilan, karena secara administrasi dia menang di atas kertas untuk memperoleh keuntungan, padahal yang sesungguhnya sudah menjadi milik orang lain. Ada yang begini, ada doang apa banyak? Banyak ya. Kasus kenapa masjid dijual sama ahli waris, diantaranya adalah persoalannya mengikrarkan wakaf oleh orang tuanya, ternyata belum ada surat wakaf. Orang tuanya meninggal, kata anaknya, ini masjid keluarga bukan masjid wakaf ya. Ujung-ujungnya karena kena gusur ya, semeternya berapa, 50 juta apa 100 juta ya, lumayan. Nah, Masya Allah, ini kadang-kadang terjadi. Maka munculnya riba, munculnya cara-cara mengambil harta dengan tidak jalan yang halal, sesungguhnya adalah sebab keserakahan ya. Sebab keserakahan bisa menjadikan celaka bagi dirinya. Qala ba'duhum, berkata sebagian ulama yang lain,
Waroda dicatatkan anna akalatar riba, bahwasanya orang yang makan harta riba itu yuhsyaruna, mereka dikumpulkan di akhirat nanti fi suratil kilabi wal khanazirah, mereka dalam bentuk anjing dan babi. Min ajli hailatihim, karena sebab rekayasa mereka, ala aklir riba, supaya bisa memakan harta riba. Jadi berarti kalau banyak orang-orang yang membuat rekayasa supaya mendapati keuntungan harta dunia sekalipun tidak dengan jalan yang halal, termasuk tadi 300 triliun ya. Tahu duit siapa itu? Itu baru satu. Yang lain berapa triliun lagi. Makanya Pak siapa namanya? Yang mantan Menteri Pertahanan itu ya. Enggak, mantan Menteri ya Allah, yang Madura itu Pak Mahfud ya. Pak Mahfud pernah bicara ya, Menpol Hukam ya, pernah bicara, seandainya kekayaan Indonesia tidak dikorupsi ya, itu satu warga itu dalam 1 bulan dia mendapati uang cuma-cuma dari negara 20 juta. Coba ya. Berarti kan luar biasa ya kekayaan Indonesia ini. Nah, kalau beliau mungkin berani ngomong begitu ya tahu data ya, ya. Yang nikel, yang pertambangan, yang minyak, yang apa gitu. Nah, kalau kita kan nggak tahu ya. Ya, kedaluarsa ya. Ya Allah. Nah, orang-orang yang model mencari hartanya seperti itu ya, kata sebagian ulama, besok bangkit dari alam kubur menuju ke padang mahsyar ya, bentuk rupanya berubah jadi anjing sama babi. Na'udzubillahi min dzalik. Karena seringnya merekayasa ya, untuk memperoleh harta riba. Nah, ini juga peringatan bagi ya pengusaha, pedagang, atau biasanya pengacara ya. Ya, pengacara ini kan, yang namanya pengacara itu tugasnya adalah bukan memenangkan kasus ya. Kalau memang yang kliennya itu orang yang bersalah, itu tugas dia adalah bagaimana supaya persoalan itu sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga pengadilan tidak dolim terhadap kliennya. Tapi biasanya tidak seperti itu. Tujuannya adalah supaya kliennya bebas dari tuntutan, padahal jelas-jelas kliennya salah. Masya Allah. Kalau seperti ini berarti kita kudu bersyukur. Alhamdulillah ya, kita rezeki kita ya tidak dalam hitungan yang banyak. Kemudian sumber rezeki kita ya jelas dari mana asalnya ya. Misalnya dagang ya, ketahuan sumber rezekinya dari keuntungan berdagang, atau pegawai sumber rezekinya sebab gaji setiap bulan, misalnya seperti itu. Sama ya, ya. Harta suap atau riswah atau menyogok itu juga sama, karena itu cara-cara keji dalam memperoleh keuntungan harta ya. Kama musikha ya. Sebagaimana telah dikutuk ashabus sabti, yaitu ashabus sabat ya, orang-orang yang melakukan kesalahan di hari Sabtu. Hina tahayyalu ala istiyadil hitani, ketika mereka membuat rekayasa untuk
memperoleh ikan. Allati nahahumullahu, yang Allah telah melarang kepada mereka, anistiyadiha, untuk memancingnya, mengambilnya itu ikan atau menjalaknya itu ikan yaumas sabti, pada hari Sabtu. Fahaqaru, lalu mereka menggali laha, pada tempat di mana kumpulnya ikan, hiyadon, lubang, taqa'u, yang datang, fiha, ke dalam lubang itu, ikan-ikannya yaumas sabti, pada hari Sabtu. Hatta ya'khuduha, sehingga mereka mengambilnya itu ikan yaumal ahadi, pada hari Ahad. Falamma fa'alu dzalika, maka ketika mereka melakukan hal itu, masakhahumullahu, Allah mengutuk mereka, qiradatan, menjadi kera, wal khanazira, dan menjadi babi. Wa hakadha, dan demikianlah, alladzina yatahayyaluna, orang-orang yang membuat rekayasa, ala riba, atas harta riba, bi anwa'il haili, dengan macam-macam rekayasa. Fa innallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala, la yakhfa, tidak samar, alaihi, padanya, hiyalul muhtalina, rekayasa orang-orang yang senang membuat rekayasa, wal mukhadi'ina, dan rekayasa orang-orang yang senang menipu. Jadi zaman dulu kaum Bani Israel, umatnya Nabi Allah Musa alaihi salam, itu ada yang hidupnya sebagai pelaut, ya, nelayan, ya, pelaut, nelayan, atau tukang nyari ikan. Bahwa hari sucinya Yahudi itu Yaumus Sabat, hari Sabtu. Sehingga di hari Sabtu orang-orang Yahudi itu dilarang mencari rezeki. Satu hari full, ya. Bahkan ada yang mengatakan berarti 24 jam itu tidak boleh bekerja kecuali ibadah. Jadi kalau sudah masuk Jumat sore malam Sabtu sampai Sabtu sore malam Minggu, itu tidak boleh beraktivitas kecuali ibadah. Nah, orang-orang yang mereka bekerja mencari ikan, nelayan, itu diuji oleh Allah. Ujiannya apa? Kalau hari lain ikannya nggak nongol, ketika hari Sabtu ikannya nenggel, nongol di pinggir laut. Nah, akhirnya mereka menjala ikan hari Sabtu. Dinasehati oleh Nabi Musa, nggak boleh kalian melakukan melakukan mencari ikan pada hari Sabtu. Akhirnya mereka membuat hilah, membuat rekayasa, ya, air laut itu, ya, pinggir laut itu digali, ya, digali, kemudian sesudah digali dipasang jebakan-jebakan ikan. Nah, hari Jumat dipasang, hari Sabtu ikannya masuk ke jebakan. Hari Sabtu udah pada ngumpul tuh ikan, tapi mereka tidak mengambilnya hari Minggu. Nah, jadi ini namanya kan rekayasa, ya. Ya. Ketika ditanya oleh Nabi Musa, kan udah dibilang jangan ngambil ikan hari Sabtu. Siapa yang ngambil hari Sabtu? Orang saya ngambilnya hari Minggu, gitu. Nah, memang kamu ngambilnya hari Minggu, tapi masang jebakannya hari Jumat, ikan masuknya hari Sabtu. Nah, maka ya, sekalipun kamu ngambilnya hari Minggu, tapi itu adalah hilat, ya, hilatur riba, atau membuat rekayasa untuk memperoleh harta kekayaan. Dalam Al-Quran kisah ini dicatatkan ada di 3 surah, ya. Pertama surat Al-Baqarah ayat 65, yang kedua surat Al-A'raf ayat 166, kemudian yang ketiga surat Al-Maidah ayat 60. Di surat Al-Baqarah
Allah berfirman, walaqad alimtumul ladzina tadaw fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Dan sungguh kalian telah mengetahui. Ini ayat dibaca oleh Rasulullah di tengah-tengah orang-orang Yahudi yang hidup di zaman Rasulullah di Madinah. Walaqad alimtum, dan sungguh kalian mengetahui, alladzina, terhadap orang-orang, iktadau, yang melanggar perjanjian kepada Allah, fis sabti, pada hari Sabtu. Faqulna, lalu kami Allah berfirman, lahum, kepada mereka, kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian ya kera-kera yang jelek, monyet-monyet yang buruk. Ya, jadi kisah tentang kaum Bani Israel nelayan jadi monyet, jadi kera, itu turun temurun diyakini oleh orang-orang Yahudi. Ya. Nah, maka Rasulullah lewat ayat Al-Quran menjelaskan, ya, kalian kan tahu bahwa dulu nenek moyang kalian ada yang ngeyel, diperintahkan jangan cari ikan pada hari Sabtu, mereka cari ikan hari Sabtu, maka dikutuk oleh Allah, jadilah kalian kera-kera yang buruk. Masya Allah, jadi monyet. Berarti monyet itu asalnya dari manusia, bukan manusia berasal dari monyet. Maka monyet yang mirip bener apa enggak nih? Apa manusia yang mirip sama monyet? Karena monyet asalnya manusia, maka monyet mirip manusia. Jangan manusia yang mirip sama monyet, itu mah teori Darwin, ya. Teori evolusi, ya, dari monyet, ya, seperempat monyet, sepertiga monyet, setengah monyet jadi manusia, gitu. Nah, itu teorinya Darwin. Nah, ini satu ayat menjelaskan demikian. Kemudian di surat Al-A'raf juga Allah menjelaskan, falamma atau amma nuhu anhu, ya, falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Di Al-A'raf ayat 166, maka ketika mereka sombong terhadap apa yang dilarang oleh Allah, ya, qulna, maka kami Allah berfirman, lahum, kepada mereka, kunu qiradatan khasiina, jadilah kalian kera-kera yang jelek. Ya. Al-A'raf ayat 166. Ini sengaja saya bawa ayatnya, bawa Quran. Ya. Jadi dari falamma nasu ma dzukiru bihi anjaynal ladzina yanhauna 'anis su'i wa akhadnal ladzina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Maka setelah mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang orang berbuat jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang yang dolim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang dilarang, kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera yang hina. Jadi lewat Rasulnya sudah disampaikan, ya. Lewat ulamanya sudah disampaikan, hati-hati jangan sampai berbuat riba, hati-hati jangan sampai membuat rekayasa untuk mengambil keuntungan dengan jalan yang tidak dihalalkan secara agama. Ya. Nabinya sudah memperingatkan, tapi mereka melupakan peringatan Nabi dan Rasul, bahkan mereka sombong. Nah, kesombongan mereka dijawab oleh Allah, mereka dikutuk menjadi qiradatan khasiin. Nah, itu terjadi pada kaum Bani Israel. Untuk orang zaman sekarang, ya, yang melakukan perbuatan riba atau dia
melakukan rekayasa supaya mendapati keuntungan harta, sekalipun dengan jalan yang tidak dihalalkan secara agama, jadi monyet nggak? Itu sayangnya udah nggak jadi monyet lagi. Coba kalau pada jadi monyet lagi kan pada takut melakukan kesalahan. Nah, sekalipun tidak jadi monyet, tapi kelakuannya kayak kelakuannya, ya, karena keserakahan tadi, ya. Karena keserakahan dan keangkuhannya, maka perilakunya seperti monyet, tamak, ingin mendapati yang banyak. Ya, ya lihat monyet tuh, ya. Dikasih pisang satu, ditangkap pakai tangan kanan. Dilemparin lagi satu, tangkap pakai tangan kiri. Dilemparin lagi satu, tangkap pakai kaki kanan. Lemparin lagi satu, tangkap pakai kaki kiri. Lemparin lagi satu, yang di tangan kanan masukin ke mulut. Iya, ya, tangkap lagi, masya Allah. Nah, itu namanya orang serakah. Orang serakah ya nggak berkah, ya, sekalipun kelihatannya hartanya berlimpah. Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat ke-60, ya, Allah menyebutkan, qul hal unabbi'ukum bisyarrim min dzalika masubatan 'indallah man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abadat taghut ulaika syarrum makana wa adallu an sawa'is sabil. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, apakah akan aku beritakan kepada kalian tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik di sisi Allah? Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang telah dikutuk oleh Allah, telah dimurkai oleh Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan, ya, kera dan babi, ya. Ada yang dijadikan kera dan babi. Dan orang-orang yang menyembah taghut, maka mereka itulah, ya, yang lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus, jalan kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi monyet dan babi ternyata asalnya dari manusia. Ya Allah. Nah, kita lihat tuh sifat-sifat dua binatang ini, ya, menunjukkan makhluk yang serakah, ya. Kalau monyet keserakahannya pada bentuk harta kekayaan. Jadi kalau orang itu serakah, ya udah kayak monyet, ya. Karena memang ternyata makhluk Allah ini yang kalau makan tidak pernah puas, kalau mendapati kekayaan tidak pernah puas, ya, satu manusia, dua monyet. Makhluk yang makannya pakai tangan itu dia akan mudah terkena penyakit serakah. Lain hal makhluk yang makannya pakai mulutnya atau pakai paruhnya, itu tidak akan serakah, ya. Misalnya, ya, ayam ditaburin jagung, ya, segenggam dimakan, belum kenyang taburin lagi, segenggam lagi dimakan lagi, belum kenyang taburin lagi, segenggam dimakan lagi, sudah kenyang ditaburin lagi, dimakan nggak? Enggak. Terus dibungkus nggak sama dia? Kali aja nyari plastik dibungkus bawa pulang buat makan ntar kalau udah lapar lagi. Enggak, ya. Burung dia cari makan ya, belum ketemu makanan dia terbang lagi. Begitu dapat makanan banyak, dia makan secukupnya, dia punya perut. Kalau makanan itu lebih, ditinggal apa dibawa? Iya, nggak ada itu burung nyari anak itik dimakan tikus, ya. Kalau ada plastik biarin dibungkus, ya. Nggak ada itu binatang terbang bawa bungkusan makanan, nggak ada, ya. Ya. Kambing dikasih rambanan tuh makan, habis masih lapar dikasih lagi, makan lagi habis, dikasih lagi udah kenyang, dimakan nggak? Enggak.
disimpan nggak sama dia? Enggak. Masya Allah. Coba kita manusia, ya, ya, dikasih makan di situ, udah kenyang, makanannya masih ada, ditinggal apa dibawa? Ayo bungkus, bungkus, bungkus. Iya, bungkus, bungkus, bungkus gitu. Kalau dia enggak, dikendurenan aja, kendurenan ya. Itu sisa makan aja kan dibungkus, masukin ke berkat, dibawa pulang. Iya. Padahal udah kenyang. Nah, ya, contoh begitu. Ya, dikasih beras, cukupnya buat makan sehari, dia dan keluarga 1 liter, dikasihnya sekarung, diambilnya seliter apa sekarung-karungnya. Nah itu kita manusia. Lah iya, sekarung-karungnya. Iya, kalau karungnya nggak ada, pakai sarung dia, digembol juga. Nah, Masya Allah. Nah itu berarti ya, yang berpotensi tamak itu ya kita, ya. Ya. Masya Allah. Sama kayak tadi monyet tuh, dilempar pisang 1 ditangkap, kasih lagi 1 tangkap lagi, ya. Banyak dikumpulin sama dia. Nah itu contoh, ya. Jadi yang lebih bersifat tamak itu yang makannya pakai tangan, ya. Kalau makannya pakai mulutnya itu nggak tamak biasanya. Nah itu binatang monyet, ya. Kemudian dalam karakter monyet, ya, mereka itu kalau melakukan perkawinan itu tidak pada pasangannya, ya. Pokoknya ya ketemu lawan jenis, dia seneng, diembat sama dia, nah, disikat sama dia. Nah, itu monyet. Nah karakter babi yang dominan, ya, adalah dia seneng makan makanan di tempat-tempat yang kotor, ya. Makanan di tempat yang kotor sekalipun dia ambil, sampai kalau nggak ada makanan, tinjaknya juga dimakan lagi. Itu babi. Nah, jadi pantas ini karakter babi begitu, karena memang asalnya dari manusia yang tamak. Nah terus yang namanya babi, kalaupun dia punya pasangan, ya, sebut saja pasangannya nih, perempuannya nih, ya, betinanya dikawin sama babi lain, nggak ada marahnya dia, ya, biarin aja, ya, biarin aja, dibiarkan. Jadi nggak ada cemburu, ya, nggak ada cemburu, ya. Nah itu kelakuan perilaku dari makhluk-makhluk Allah yang memang memiliki sifat-sifat tamak, ya. Boleh jadi manusia juga seperti itu. Orang yang tamak kan ada cerita, ya, karena ketamaan sang suami mencari rezeki, dia kerja nggak bisa, istrinya dijual, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Kan kita pernah dengar cerita, ya, istrinya dijual ke kawan-kawannya supaya jadi duit. Masya Allah. Nah kenapa demikian? Karena di situ berangkat dari penyakit tamak. Karena itu kita harus menghindari pada hal-hal yang demikian, sebab agama mengajarkan kepada kita bahwa hidup di dunia, ya, kita mencari rezeki dengan jalan yang halal, maka hindari mendapati rezeki dengan jalan yang haram. Harta dunia sebanyak apapun yang sudah kita kumpulkan, toh ujung-ujungnya akan kita tinggalkan. Kalaupun kita punya baju banyak, yang dipakai cuma 1, yang lain jadi pajangan di lemari. Tapi sekalipun demikian, ada model baru, kepingin beli. Nah, itu kita, ya. Makanan juga begitu, makanan tersaji kuliner macam-macam, ya. Padahal yang kita makan nasi sepiring, lauk ya secukupnya. Sesudah itu kenyang, tapi kepinginnya semua akan diambil dan dikuasai. Nah, karena itu, ya, tentu agama, ya, memberikan aturan kepada kita supaya kita menjadi orang-orang yang selamat dunia sampai akhirat. Nah, baik bapak-bapak dan saudara-saudara, bab tentang riba dan memperoleh harta dengan jalan yang haram, ya, sudah selesai. Insya Allah waktu-waktu yang akan datang berganti kepada bab yang lain. Mudah-mudahan
menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita jadikan pelajaran pada kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.